Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Salomo Surbakti selaku guru pembimbing pelajaran sasis teknik otomotif. Di sini kami akan mempraktekkan tentang membongkar dan memasang komponen gardan atau diferensial dan juga menghitung atau mengukur komponen gardan dari backlash side gear, backlash ring gear, dan juga run out ring gear, dan juga menyebutkan fungsi-fungsi dari komponen-komponen gardan. Sebelum itu, perkenalkan saya Bima Arya sebagai pembuat PPT dan juga presentasi. Saya Fahri Nur Arafi sebagai mengukur. Saya Muhammad Rifai sebagai menyebutkan nama-nama komponen dan fungsinya. Saya Muhammad Wafi Prayoga sebagai pembongkar dan pemasang gardan. Saya Panggi Rizky Praditya sebagai videografer dan mengedit. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafi Prayoga, kelas 11 TO2, siswa SMKN 1 Depok. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membongkar dan memasang unit gardan. Nah, sebelumnya untuk persiapannya saya sudah menggunakan sarung tangan, wear pack, dan juga sepatu safety. Nah, lanjut untuk alat dan bahannya ada kunci roda, kunci T ukuran 12, SST kunci F, gagang sok, kunci kombinasi ukuran 14, dan satu set mata sok. Dan untuk bahannya ada unit gardan Kijang K5F. Untuk langkah pertamanya yaitu kita membuka mur roda menggunakan kunci roda. Setelah semua murnya terbuka, selanjutnya kita melepas tromol. Nah, setelah tromolnya terlepas, di sini ada mur. Harus mur axle shaft. Mur ini harus dibuka menggunakan kunci ring ukuran 14.
Setelah itu kita membuka axle shaft-nya ini. Dan lakukan hal yang serupa pada roda yang sebelahnya. Nah, ketika semua axle shaft-nya sudah terlepas, selanjutnya kita membuka mur-mur yang ada pada diferensial carrier ini menggunakan kunci T ukuran 12. Dan untuk membuka mur ini wajib dilakukan secara silang. Setelah semua murnya terbuka, selanjutnya kita angkat diferensial carrier ini dan kita pindahkan ke sini untuk membongkar komponen-komponen yang ada di dalamnya. Setelah kita melepas diferensial case dari rumah gardan, selanjutnya kita akan membuka pengunci mur penyetel menggunakan kunci T12. Setelah pengunci mur penyetel terlepas, selanjutnya kita akan membuka baut bearing cup menggunakan kunci sok ukuran 17. Setelah baut dikendorkan, selanjutnya kita akan membuka bearing cup dan mur penyetelnya. Setelah bearing cup dan mur penyetelnya dilepas, selanjutnya kita akan melepas bantalan seluncur yang menempel pada bearing. Setelah bantalan seluncurnya dilepas, kita pindahkan diferensial case-nya ke sini. Oke. Selanjutnya kita akan melepaskan drive pinion gear-nya. Selanjutnya kita akan membuka mur pada flash penyambung ini menggunakan SST dan kunci sok ukuran 24. Setelah murnya terlepas, selanjutnya kita melepas flash penyambung yang terhubung pada drive pinion gear shaft menggunakan palu karet.
Oke, setelah pressure penyambung, selanjutnya kita akan melepas drive pinion gearnya dengan cara diketok. Setelah drive pinion gearnya terlepas, selanjutnya kita akan membongkar differential case-nya ini. Pertama-tama kita akan membuka baut dari. Oke, selanjutnya kita membuka baut yang ada di punggung differential case menggunakan kunci ukuran 17 secara menyilang. Setelah semua baut dikendorkan, selanjutnya kita melepas plat penguncinya. Oke, setelah semua bautnya terlepas, selanjutnya kita akan melepas ring gearnya menggunakan palu karet. Setelah ring gearnya terlepas, selanjutnya kita akan melepas semua komponen-komponen yang ada di differential case ini. Yang pertama-tama kita akan membuka pinion shaft-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita melepas pinion gearnya dengan cara side gearnya diputar. Setelah pinion gearnya terlepas, selanjutnya kita melepas side gearnya. Oke, setelah semua komponen terlepas, setelah semua komponennya terlepas, ini adalah penampakan komponen-komponen yang ada di dalam gardan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan kembali komponen-komponen gardan. Yang pertama, kita akan memasang side gear di bak differential. Selanjutnya kita akan memasang pinion gearnya harus lurus dengan pinion gear yang satunya lagi. Oke, setelah dirasa cukup pas, selanjutnya kita putar dan sejajarkan dengan lubang pinion shaft. Setelah sejajar, masukkan pinion shaft sini, lalu dikunci. Selanjutnya kita akan memasang ring gearnya. Harus disejajarkan dengan lubang bautnya. Oke. Selanjutnya
kita memasang plat pengunci dan bautnya lagi. Setelah semua bautnya terpasang, selanjutnya kita akan mengencangkan bautnya. Nah, untuk mengencangkan bautnya wajib dilakukan secara menyilang. Setelah semua bagian komponen dari bak diferensial terpasang, selanjutnya kita akan memasang drive pinion kita kembali ke ini diferensial pin. Jangan lupa spacer untuk dipasang dan tidak boleh dibalik. Nah, setelah drive pinion gearnya kembali pada posisinya, selanjutnya kita akan memasang dari flash penyambungnya ini dengan cara diketok menggunakan palu. Setelah drive pinion gearnya terpasang, selanjutnya kita memasang drive pinion kita. Dan tadi flash penyambungnya sudah dipasang. Setelah flash penyambungnya terpasang, selanjutnya kita akan mengencangkan minyak. Setelah flash penyambungnya dikencangkan, selanjutnya kita akan memasang bak diferensialnya kembali. Untuk memasang bak diferensialnya lagi, pertama-tama kita masukkan bantalan seluncurnya ke bearingnya. Jangan terbalik. Kalau jadi 17 kemana itu? Nah, setelah bantalan seluncur dan diferensial case-nya terpasang lagi. Nah, setelah bantalan seluncurnya terpasang, selanjutnya kita akan memasang mulut penyetelnya. Nah, setelah mulut penyetelnya terpasang, kita pasang lagi bearing cupnya. Dan jangan dikencangkan terlebih dahulu, karena mulut penyetelnya akan di-setel dahulu. Ya, kita akan nyetel mulutnya ini agar pas di gardanya. Nah, yang satu kalau untuk penyetelan, jika ini lebih dominan, lebih menonjol ke sebelah sini, dan ini dikencangkan dan ini dikendurkan. Nah, ini karena yang sebelah sini terlalu menonjol dan ini terlalu masuk,
Berarti kita akan mengencangkan yang sebelah sini dan ini akan dikendurkan. Setelah melakukan penyetelan, selanjutnya kita kencangkan kembali baut-baut yang ada di bedding cup ini. Goy. Jadi. Setelah semua bautnya sudah dikencangkan, selanjutnya kita pasang kembali diferensial kreditnya ini ke rumah gardan. Oke, setelah diferensial kreditnya terpasang kembali di rumah gardan, selanjutnya kita pasang-pasang kembali mur-murnya dan diusahakan untuk memasang murnya itu dilakukan secara menyilang. Oke, setelah semua murnya terpasang, selanjutnya kita kencangkan mur-murnya menggunakan kunci T12. Dan untuk mengencangkannya diwajibkan secara menyilang. Oke, setelah tadi murnya sudah dikencangkan, nah selanjutnya kita akan memasang kembali axle shaftnya. Oke, ini axle shaftnya sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang kembali mur-mur yang ada di axle shaftnya ini. Nah, setelah semua murnya dipasang, selanjutnya kita kencangkan kembali mur-murnya. Dan untuk mengencangkan harus dilakukan secara silang.
Nah, setelah semua murnya terpasang, selanjutnya kita pasang kembali tromolnya. Nah, tromolnya sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang kembali mur-murnya agar tromolnya tidak lepas. Nah, setelah semua murnya terpasang, kita kencangkan. Dan untuk mengencangkan murnya harus dilakukan secara silang. Ini apa? Tahu lah. Exhaust. Oke, setelah semua murnya terpasang dan lakukan hal yang serupa pada roda sebelahnya. Oke, sekian praktek bongkar gardan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifai dari kelas 11 TO2. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan nama-nama komponen dan fungsinya. Yang pertama ada bantalan penutup, fungsinya untuk menahan atau mengunci penahan. Yang kedua ada mur penyetel, fungsinya untuk menyetel celah backlash. Yang ketiga ada peluncur bantalan, fungsinya untuk melindungi bantalan. Yang keempat ada differential case, fungsinya untuk ini sebagai rumah komponen. Yang kelima ada side gear, fungsinya untuk menyalurkan putaran ke poros roda. Yang keenam ada pinion gear, fungsinya menggerakkan rotasi dan torsi. Yang ketujuh ada ring gear, fungsinya untuk menerima putaran dari drive pinion. Yang ke-8 ada SPI, fungsinya untuk mengunci poros pinion. Yang ke-9 ada poros pinion gear, ini sebagai dudukan pinion. Yang ke-10 ada cincin pendorong, fungsinya untuk menjaga jarak komponen. Yang ke-11 ada plat pengunci, untuk mengunci mur atau baut. Yang ke-12 ada perapat oli, fungsinya untuk mencegah oli bocor. Yang ke-13 ada flange penyambung, fungsinya untuk menghubungkan drive shaft ke pinion. Yang ke-14 ada mur, fungsinya mengencangkan komponen. Yang ke-15 ada bantalan depan, posisinya ada di sini. Ini fungsinya menopang putaran pinion. Yang ke-16 ada differential housing, ini fungsinya sebagai pelindung semua komponen. Yang ke-17 ada drive pinion, fungsinya menyalurkan tenaga putar mesin dari propeller shaft ke rangkaian komponen gardan. Segitu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrinal Arafi dari kelompok 6 akan melakukan pengukuran pada 3 komponen gardan, yaitu pada bagian run out ring gear, blacklist ring gear, dan juga blacklist side gear. Sebelum itu kita perlu melakukan persiapan, yaitu menggunakan wear pack, sepatu safety, dan juga sarung tangan. Selanjutnya, untuk mengukur komponen tersebut perlu adanya alat pengukurannya, yaitu di sini ada batang besi pada dial indikator dan di sini ada jarum dial indikator. Sebelumnya kita pasang dulu.
Oke, di sini alat ukur dial indikatornya sudah terpasang oleh magnet dan jarumnya. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba melakukan pengukuran pada bagian run out pada ring gear. Untuk itu kita perlu menempelkan magnet ini dan dikunci agar tetap menempel. Kemudian diposisikan kepada run out dari ring gear. Jika sudah terpasang, maka kita perlu melihatnya apakah ujung dari jarum ini menyentuh sedikit kepada bagian run out ring gear. Lalu kita perlu mengkalibrasikannya dengan cara memutar bagian hitam ini diputar sampai dikalibrasikan dengan jarum angka 0. Setelah kita dapat mengkalibrasikan dan juga memposisikan kepada run out ring gear ini, maka kita perlu memutarnya 1 kali putaran dan melihat seberapa besar hasil dari pengukuran pada run out ring gear ini. Dari sini kayak bukan gitu ya. Ini ada bukannya ya? Ini kayak 0,5 ini. Oke, jika sudah 1 kali putaran, maka hasil yang kita dapatkan setelah melakukannya adalah sebesar 0,08 mm. Sesuai dengan standar yang ada pada buku manual, standarnya adalah 0,10 mm. Maka bisa dikatakan bagian run out dari ring gear ini masih layak untuk dipakai. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada blacklist ring gear. Kita perlu mengubah posisinya kembali dengan mencopot bagian magnetnya. Sayang, dasarnya langsung ngomong tuh. Backlash ring gear, backlash ring gear, backlash ring gear. Jika dirasa sudah pas untuk dicek, maka kita perlu melakukan pengecekannya dengan cara menggoyang-goyangkan bagian dari blacklist ring gear ini. Untuk melakukan pengecekannya adalah kita perlu menggerakkan sedikit pada bagian ring gear-nya dan melihat hasil dari kalibrasi. Setelah kita kalibrasi, kita perlu melihatnya. Kita coba gerakan sedikit. Setelah kita melakukan pengecekan, hasil dari pengukuran backlash ring gear ini adalah 0,14 mm. Pada buku manual standarnya adalah 0,13 sampai 0,18 mm. Maka dikatakan
backlash dari ring gear ini masih memenuhi standar dan masih layak pakai. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan backlash pada bagian side gear. Kita perlu merubah posisi dari dial indikator ini kepada bagian backlash dari side gear. Baik, setelah kita melakukan penyesuaian posisi pada bagian dial indikator untuk melakukan pengecekan dan pengukuran pada bagian backlash side gear, tadi sudah kita kalibrasikan pada posisi 0. Sekarang kita perlu untuk menggerakkan untuk melihat hasil pengukuran dari backlash side gear ini. Kita coba gerakan sedikit untuk melihat pengukurannya. mm. Hasil dari pengukuran backlash side gear ini adalah 0,12 mm. Untuk ukuran standar dari ukuran backlash side gear ini pada buku manual adalah 0,05 sampai 0,20. Hasil pengukuran yang kita dapatkan adalah 0,12 mm. Maka kesimpulannya, hasil dari pengukuran backlash side gear ini masih termasuk dalam standar dan masih dapat digunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil dari praktek dan pembuatan video dari kelompok 6, yaitu tentang komponen gardan atau diferensial. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.